Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kali ini aku mau pick a card ya, memilih kartu. Ini tentang seseorang yang akan menjadi pasangan kamu ya. Ini khusus untuk yang single, sedang mencari pacar ya, atau pasangan hidup. Jadi ini untuk kalian yang pingin tahu nih, seperti apa sih seseorang ini atau sosoknya ya, orang yang akan hadir di kehidupan kamu. Seperti apa sosoknya? Di sini aku punya 4 kartu. Kalian bisa memilih dari keempat kartu ini. Ini kartu yang pertama, ini kartu yang kedua, ini kartu yang ketiga, dan ini kartu yang keempat. Kalian bisa pikirkan terlebih dahulu dari keempat kartu ini ingin pilih yang mana. Jadi ini secara umum ya, general reading, gak akan bisa resonate semua ya, gak akan bisa 100% resonate. Kalau ngerasa cocok silakan diteruskan. Kalau nggak cocok, kalian bisa lihat di reading tarot lain yang sesuai dengan keinginan kalian ya. Anggap aja ini sebagai hiburan. Jangan jadikan ini sebagai bahan untuk mengambil sebuah keputusan. Ambil positifnya, buang negatifnya, dan tetap percayakan semuanya kepada Yang Maha Kuasa atau kepada Sang Pencipta ya. Semoga kita selalu diberi kebahagiaan, diberi kemudahan, dan kelancaran. Oke, untuk kalian yang pilih kartu pertama ini timeless energy-nya ya, bisa kapan aja terjadi. Dan semoga untuk kalian yang mendengarkan video ini bisa cocok bacaannya. Oke, ini untuk kartu pilihan yang pertama. Seperti apa sih sosoknya? Seseorang yang akan kamu temui nanti, yang akan jadi pasanganmu. Untuk pilihan yang pertama, kamu ada di kondisi yang saat ini mungkin sedang tidak baik dari segi emosional ya, tetapi ada sesuatu yang bisa kamu pelajari ya. Kamu tarik kesimpulan bahwa kamu dalam menerima seseorang memang harus bisa menilai apakah seseorang ini punya ketulusan atau tidak ya. Mungkin sebelumnya ada perasaan di mana kamu selalu dianggap punya pasangan, tetapi pasangan ini seperti musuh ya, dimana kalian selalu berdebat ya, punya perbedaan pikiran ya, punya dua prinsip yang berbeda di situ. Dan aku lihat ada kesempatan di mana kamu bertemu dengan seseorang di saat kamu sudah mulai untuk
bersiap-siap memperbaiki mentalmu dan kamu mengambil keputusan untuk menerima orang ini ya, atau bersatu dengan orang ini di saat kamu sebenarnya antara bingung apakah betul atau tidak, tetapi kamu sudah siap untuk menghadapi apa saja yang akan kamu pertanggungjawabkan nantinya ya. Jadi intinya setiap pilihan yang kamu pilih pasti akan kamu pertanggungjawabkan dan kamu terima seandainya nanti dia membuat kamu bahagia atau justru dia menyakiti perasaanmu ya. Di situ kamu udah siap untuk bertarung dengan kehidupan percintaanmu. Jadi seseorang ini hadir, mungkin dia selalu nyemangatin kamu ya, di saat kamu sudah mulai bisa berbenah diri ya, di saat kamu sudah mulai bisa untuk ceria ya dalam kehidupan kamu. Kamu sudah mulai untuk bisa membuka hati terhadap orang lain ya. Ada perasaan di mana luka-luka lama ya, kekecewaan lama dengan hubungan yang lama itu udah mulai tumbuh benih-benih baru ya, di mana sesuatu yang hancur, di situ kamu mulai untuk bisa membangun ulang, terutama memperbaiki dirimu di situ ya. Intinya sesuatu yang hancur dari dirimu akan kamu perbaiki. Di sini aku lihat mungkin awalnya kamu akan bertemu dengan seseorang ini, di saat itu juga terjadi perselisihan ya. Jadi barangkali di sini kamu ketemu sama seseorang yang selalu berbeda pendapat dengan kamu, atau bahkan orang ini mampu mematahkan setiap tindakan-tindakan kamu. Dia mampu untuk bisa mengatur diri kamu ya. Bisa jadi dia orang yang punya jiwa pemimpin ya, orang yang mungkin punya level atau kehebatannya di atas kamu ya. Ada seseorang yang mungkin ya, kalau dari segi karir ya atau pekerjaan, dia ini adalah sosok yang pekerja keras. Di sini banyak hal yang dia hadapi sebelumnya ya. Ini orang yang di sini dia seseorang yang penuh dengan energi positif ya. Mungkin dia orang yang selalu berusaha, selalu berjuang ya, tetapi memang di dalam hidupnya banyak sekali ujian. Tapi dia selalu punya keberuntungan ya, dimana setiap dia punya masalah, dia selalu bisa ngatasinnya, walaupun ya harus berjuang sesulit mungkin ya. Ini seseorang yang selalu menerima keadaan. Dia orang yang tidak pernah ngerasa bahwa beban di dalam hidupnya itu akan menghancurkan masa depannya ya. Intinya orang ini walaupun dia dihadapi oleh masalah yang banyak ya, dihadapi dengan kehancuran ya, tetapi dia orang yang penuh dengan impian. Dia selalu akan mengusahakan apa yang diinginkan oleh pasangan nantinya ya. Jadi orang ini punya tujuan yang jelas dalam kehidupannya ya. Jadi mungkin ada hal yang ingin dia kejar ya, ada target itu yang ingin dia wujudkan, dan itu penuh dengan kepastiannya. Jadi dia ini banyak hal, seseorang yang ingin mewujudkan banyak hal. Mungkin dalam segi karir, dia ingin karir yang tinggi ya, yang bagus di situ ya. Dalam hal keuangan juga dia ingin jadi seseorang yang punya harta banyak ya.
punya kehidupan, menikah dengan seseorang ya, bahkan mungkin punya rumah di situ ya. Ada hal yang dia inginkan, mungkin dia juga ingin kesehatan yang selalu baik ya, dia diberikan semangat dalam segala hal. Dia orang yang penuh dengan impian dan cita-cita. Jadi ini orang yang pekerja keras, dia orang yang selalu berusaha untuk membahagiakan kamu ya, memberikan kamu sesuatu yang cukup ya. Seseorang yang ingin selalu memberikan kebutuhan yang terpenuhi untuk kamu nantinya ya. Jadi dia akan selalu berusaha, walaupun ya mungkin rezeki yang dia dapat ini hanya seadanya ya. Walaupun karir yang dia dapat juga karir yang biasa-biasa saja, tetapi orang ini orang yang selalu berupaya, mengupayakan banyak hal untuk pasangan agar pasangan jadi bahagia ya. Dan di sini juga kamu dihadapi dengan seseorang yang mungkin agak sedikit overprotective ya. Jadi dia ini seseorang yang overprotective, di mana jangan sampai kamu salah arah di situ ya. Dan aku lihat dia juga menjaga hubungan agar tidak ada orang lain yang masuk ya. Dia benar-benar menjaga, mungkin ada sedikit sifat cemburuan nantinya ya orang ini terhadap kamu. Jadi kamu benar-benar dijaga oleh dia. Dia orang yang selalu merasa puas dengan kondisinya. Kalau dilihat dia orang yang sederhana ya, mungkin dia tidak kaya, tetapi dia orang yang selalu merasa cukup bahagia dengan keadaannya ya. Di sini dia ini orang yang melankolis juga ya, gampang sekali tersentuh hatinya. Jadi kalau kamu mengucapkan kata-kata yang kurang menyenangkan atau menyinggung perasaannya, dia gampang sekali sedih. Dan ini orang yang takut banget kehilangan kamu ya. Dia seseorang yang takut kehilangan kamu. Dia punya banyak mimpi, dan bahkan mungkin dia sering memimpikan kamu ya. Dia sering memimpikan kebersamaan denganmu. Orang ini juga sebenarnya kurang yakin apakah kamu akan bisa membalas perasaannya ya. Apakah kamu, jika seandainya nanti menjadi pasangan dia, apakah bisa dia tetap bertahan dengan kamu nantinya ya. Dia takut ada godaan luar yang menghalangi hubungan. Mungkin di sisi lain dia takut adanya kurangnya dukungan ya, intinya kurangan dukungan terutama dari pihak keluarga ya, karena dia orang yang sederhana. Dia juga takut nanti ada pilihan lain yang bisa menyingkirkan dia dari hidupmu ya. Di sini mungkin bisa jadi kamu nantinya dekat dengan ada energi dari Aquarius, Gemini, Libra, ada semua elemen hampir ada ya di sini ya. Taurus, Capricorn, Virgo, Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, semua mendekati ya. Banyak energi yang nyangkut di sini. Jadi orang ini juga termasuk orang yang nantinya sering berdebat dengan kamu ya. Atau bahkan kamu jumpa dengan dia, diawali dengan sebuah perdebatan awalnya, dan akhirnya muncul rasa suka dan menjalin hubungan ya. Ini untuk orang pertama. Sekarang aku mau bacain untuk kalian yang pilih kartu kedua di sini ya. Seperti apa sih orang yang akan dekat dengan kamu atau yang menjadi pasangan kamu nantinya ya. Kita akan coba.
Magician, Obstacle, King, Fortune. Seperti apa sih sosoknya orang ini? Aku lihat di sini kamu yang pilih kartu kedua ya. Awal mula mungkin ini berawal dari sebuah hubungan. Mungkin ada pertemuan ya awalnya. Bisa jadi kamu punya sebuah bisnis dan kamu kenal dengan orang ini, atau ada yang dikenalkan dari teman ya atau keluarga. Di situ adanya sebuah pertemuan, ada yang mungkin tidak sengaja bertemu ya. Memang kalian ditakdirkan untuk bertemu, pertemuan yang tidak terduga mungkin ya. Jadi sebuah pertemuan, dan bahkan mungkin kalian sebelumnya pernah menjalin hubungan. Bisa jadi juga kalian sudah pernah berpasangan atau berpacaran di sini ya, atau pernah menikah di sini ya. Jadi hubungan yang awalnya indah, baik-baik saja, tetapi tiba-tiba hancur ya. Tiba-tiba hancur dan ada kesedihan ya, ada kehilangan di situ. Hubungan yang penuh dengan kekacauan ya, ada gangguan. Bisa jadi mungkin ada pengkhianatan dari salah satu. Ada pengkhianatan. Aku lihat mungkin orang ini bisa jadi ya, dia pernah mengkhianati kamu ya, sehingga kamu jadi ngerasa buruk, mungkin merusak suasana hati kamu ya, emosi yang gak stabil di situ. Dan itu awalnya membuat kamu kecewa, membuat kamu sakit ya. Orang ini mematahkan hatimu. Ada sesuatu yang terjadi. Dan ini juga bisa kebalik ya energinya. Bisa jadi dia orang yang patah hatinya. Dan aku lihat di sini justru energi dari dia yang patah hati. Bisa jadi dia pernah ditinggalkan oleh kamu ya. Mungkin karena kamu memilih yang lain, jadi dia ngerasa dikhianati. Dia ngerasa dikhianati. Dan dia datang kembali. Dia datang kembali untuk memulai hubungan lagi dengan kamu. Jadi mungkin ada luka yang harus diobati ya, hubungan yang belum selesai ya, perasaan yang masih belum bisa melupakan. Orang ini belum bisa melupakan kamu, dan ada kondisi di mana dia mendapatkan hubungan atau bertemu dengan kamu kembali ya. Jadi ada situasi yang menguntungkan di mana mungkin hati kamu udah terbuka lagi dengan orang ini ya. Sehingga terjalinlah cinta lagi. Ini orang yang pernah dipatahkan hatinya sama kamu ya. Orang yang pernah dikecewakan. Orang yang pernah dihancurkan perasaannya. Dan ini bisa jadi orang yang jauh ya. Mungkin dia pernah pergi dari kamu, dan bahkan dia sempat pindah tempat tinggal ya. Jadi kalian hubungan yang udah jauh kali, dan mungkin gak disangka-sangka bakalan ketemu lagi. Orang ini balik lagi ya. Mungkin kalian hubungannya LDR juga sebelumnya ya, makanya terjadi perselingkuhan ya. Terjadi kehancuran hubungan. Jadi ada perjalanan lagi ya, dimana dia balik lagi ke kamu ya. Dan bahkan orang ini juga sempat menghindari kamu loh. Awalnya dia sempat kecewa dan menghindari kamu, tetapi dia mungkin belum bisa move on ya. Dia juga sebenarnya
seseorang yang mungkin baik juga dalam segi keuangan ya. Mungkin dalam hal keuangan dia orang yang mapan ya di sini. Dia seseorang yang penuh dengan rasa cinta dan ketulusan ya. Ini orang yang tulus sebenarnya. Tetapi mungkin dia juga termasuk orang yang gampang sekali tersentuh hatinya ya. Gampang tersinggung juga aku lihat di sini. Dan di saat dia marah pun dia menghindar gitu. Dia orang yang ketika dia ngambek, marah, kecewa, dia menghindar, dia pergi. Mungkin bisa jadi dia juga orang yang ghosting ya. Tiba-tiba datang, tiba-tiba pergi. Ada sesuatu yang buat dia ini entah mengapa yang selalu mengingat kamu tiba-tiba ya. Walaupun sudah pernah dikecewakan, dia masih ingin mengejar kamu, ingin dekat dengan kamu lagi ya. Dia ini adalah seseorang yang dewasa ya. Gampang dia humble, dia itu gampang untuk ngikutin situasinya orang lain. Jadi ada saat dimana dia bisa jadi sosok orang tua yang bisa menasehati kamu. Ada saat-saat dimana dia juga bisa menjadi seseorang ibu ya, keibuan di situ ya. Dan karena di situ keibuan, mungkin dia punya sifat yang lembut. Dia bisa jadi bijaksana seperti seorang pria dewasa, dia bisa lembut seperti seorang ibu, dan dia juga bisa menjadi seorang orang muda ya, yang berjiwa muda lah intinya ya. Jadi dia juga bisa jadi sosok yang berjiwa muda di situ. Jadi ini orang bisa mengikuti situasi, bisa mengikuti lawannya harus kemana gitu ya. Dia bisa romantis, dia bisa bijak, dia juga bisa cuek ya. Ini orang yang sifatnya bisa mengikuti orang lain ya, humble ya. Di sini juga dia sosok yang mengutamakan materi. Jadi dalam hal materi intinya dia pekerja keras, dan aku rasa dalam hal keuangan dia baik juga ya. Di sini bagus ya. Mungkin juga dia bepergian, dia orang yang suka bepergian karena dia mencari pekerjaan yang gajinya lumayan di situ ya. Aku lihat juga dia juga suka jalan-jalan ya. Mungkin sebelumnya kamu sering diajak jalan-jalan sama dia gitu ya. Jadi suka dia ngajakin pasangan itu jalan-jalan, romantisan ya, berdua, mungkin makan malam di situ atau menikmati wisata di situ ya. Aku lihat juga dia seseorang yang penuh dengan cinta ya. Jadi ini seseorang yang penuh dengan perhatian. Maka dari itu kamu juga orang yang sulit melupakan dia ini ya. Mungkin ada kondisi di mana kamu harus LDR dan kalian mungkin sempat berjauhan ya, pisah kontak, makanya ada godaan lain yang datang ya, ada pilihan lain. Padahal hubungan sebenarnya, dalam hubungan biasa aja dan tidak terjadi masalah yang rumit, dan bahkan mungkin ada banyak kecocokan sifat di situ ya antara kamu dan dia. Jadi ini orang yang pernah patah hati oleh kamu dan dia balik lagi. Ini untuk kalian yang pilih kartu nomor 2. Di sini ada Pisces, Cancer, Scorpio ya. Taurus. Oh, Taurus nggak ada. Pisces, Cancer, Scorpio ada sih. Taurus, Capricorn, Virgo, semua ada ya, alias Leo, Sagittarius. Semua ada. Oke, ini bacaan yang kedua. Kita coba baca kartu pilihan yang ketiga.
Seperti apa sih sosoknya atau seseorang yang akan jadi pasangan kamu ini selanjutnya ya? Pentacle, Two of Pentacle, Three of Cup. Kita lihat seperti apa sih? Oke, di sini kalian yang pilih kartu ketiga ya. Di sini aku lihat ada sesuatu yang membuat kamu ini jadi bersikap terbuka ya terhadap orang lain. Jadi mungkin sebelumnya kamu menutup diri atau tertutup ya, karena fokus pada hal lain bukan hal percintaan ya. Barangkali kamu orang yang fokus untuk bekerja ya, fokus terus untuk mencari uang. Jadi kamu ngerasa dalam hidup bukan hanya soal keuangan dan karir ya, kamu juga butuh untuk menyeimbangkan hidupmu ya. Terutama di sini ada hal dalam cinta yang harus kamu dapatkan juga ya, yang harus kamu perjuangkan. Jadi ada keputusan yang kamu buat, mungkin ini juga secara tergesa-gesa ya, atau tiba-tiba lah kamu memutuskan untuk bisa menerima orang lain. Aku lihat di sini kalian ada pertemuan, bahkan mungkin ini bertemu, ada sebagian yang bertemu dengan orang lama ya. Pertemuan, ada reuni di sini, bertemu dengan orang lama yang sebelumnya sempat hilang kontak atau mungkin pernah sempat putus ya. Mungkin putusnya juga secara tiba-tiba dan ada yang bahkan menghilang ya, tiba-tiba menghilang, seolah-olah hubungan putus padahal tidak ada ungkapan secara langsung ya. Aku lihat di sini kamu mungkin bertemu dengan dia dalam sebuah acara ya, atau juga tiba-tiba nih ya, tiba-tiba di tempat keramaian ya, atau pesta kamu bertemu dengan dia, atau ulang tahun temenmu ya, di situ kamu ketemu lagi sama dia. Jadi kamu bertemu dia di dalam sebuah keramaian ya, tempat yang ramai, dan itu membuat kamu memutuskan untuk membuka hati lagi dengan dia. Mungkin ada reuni lagi, ada kompromi lagi antara kamu dan dia ya. Di sini mungkin nostalgia ya. Jadi ini hubungan yang sebelumnya sempat berakhir dan bertemu lagi ya. Ini hampir mirip dengan pilihan yang kedua tadi. Nah, ini bisa jadi orang X ya, si X, mantan kamu ya, seseorang di masa lalu. Kalaupun bukan mantan, mungkin kamu pernah deket ya, atau gebetan yang sempat mau jadian tetapi akhirnya nggak jadi gitu ya. Bisa juga seperti itu ya, sempat ingin jadian tetapi nggak jadi, tiba-tiba menghilang dan belum sempat ada ungkapan di situ ya. Dan aku lihat di sini bertemu kembali. Dan kalau memang ini mantan, ini adalah awal mula yang baru lagi kamu untuk membuka hubungan ya. Jadi hubungan yang lama itu sudah mati ya, dimana ada awal mula yang dibuat lagi ya. Hubungan yang udah selesai dan tiba-tiba dibangun kembali, dimulai kembali ya. Di sini ini adalah seseorang yang sebenarnya bersifat lembut ya, keibuan. Dia mungkin
adalah seseorang yang feminim ya, seseorang yang feminim. Kalau dalam hal segi keuangan dia baik atau mapan ya, ini orang yang keuangannya baik atau mapan. Karirnya juga baik. Di sini mungkin dalam hal percintaan aja yang kurang beruntung. Ini seseorang yang ingin sekali bertemu lagi dengan kamu dan menjalin hubungan lagi ya, dan bahkan ada kenangan-kenangan lama yang sulit untuk dia lupakan ya. Mungkin kalian sempat atau hampir ke arah yang ingin menikah ya, hubungan yang ingin resmi ya. Jadi hubungan ini sudah matang ya, hampir matang, tetapi ada sesuatu yang memisahkan kalian sebelumnya. Jadi orang ini pingin sekali ya untuk selalu bersama kamu. Ini orang yang terlihat lembut, tetapi dia juga punya sisi keegoisan. Seseorang yang mungkin agak pelin-pelan ya, bingung terutama untuk mengontrol dirinya sendiri ya. Tapi ini bisa juga ya, ada sebagian dari kamu yang memang terikat dengan seseorang yang udah punya hubungan lagi dengan orang lain ya. Mungkin dia ini udah punya pasangan lain ya, tapi masih ingin ada hubungan dengan kamu. Atau mungkin dia nggak bahagia dengan pasangannya saat ini ya, dia nggak bahagia, jadi dia pingin kembali lagi ke kamu. Nah, ini orang yang sulit untuk memutuskan ya, dia sulit untuk memutuskan dan terlihat ragu-ragu. Ini orang yang penuh keraguan-raguan, tetapi cintanya ke kamu lebih besar mungkin ya terhadap orang lain. Ada memori lama yang sulit untuk dilupakan. Dan aku bahkan di sini ada kesempatan kalian bersama lagi ya. Dan walaupun akan ada nantinya permasalahan di mana kalian akan ada yang menentang ya, ada orang yang menentang hubungan, kurang dukungan, tetapi dia tulus ke kamu ya, perasaannya dalam. Ini kalian memang sebenarnya ditakdirkan untuk bertemu dan bahkan mungkin ditakdirkan untuk bersama ya, bersatu kembali. Memang ada proses-proses di dalam percintaan yang kadang kita bisa bertemu dengan orang baru, kadang kita harus menjalin lagi hubungan dengan orang lama. Jadi kesalahan di masa lalu ya, sakit hati dan kecewa di masa lalu itu menjadikan kita lebih dewasa ya, dan aku lihat juga bisa membuat kalian akan lebih berpikir bahwa kesalahan masa lalu juga bisa diperbaiki ya. Ada hal yang harus diperbaiki, dan mungkin juga kalian juga udah mengenal satu sama lain, jadi udah mengerti kekurangan masing-masing, jadi sulit untuk bisa meninggalkan pasangan karena orang baru pun belum tentu bisa menerima kalian lagi ya, belum tentu bisa kalian untuk beradaptasi dengan orang baru lagi ya. Walaupun kalian sudah melewati berbagai hubungan dengan orang yang berbeda, tetapi ada memori ya, ada memori atau kenangan yang kita itu sulit untuk melupakannya terhadap seseorang yang tertentu gitu ya. Jadi nggak mudah untuk bisa melupakan. Ini namanya dalam hal asmara itu mungkin punya pilihan ya, dimana kadang kita dapat pasangan yang buruk, kadang dapat pasangan yang baik, tapi intinya setiap orang pasti punya sifat baik dan buruk, tergantung kita ingin memilih yang seperti apa ya. Oke, ini untuk kartu pilihan yang ketiga ya. Kamu dihadapi dengan orang yang seperti ini, dia orang yang penuh dengan rasa cinta, penuh dengan ketulusan ya sebenarnya, tapi dia orang yang pelin-pelan. Aku rasa dia juga seseorang yang ramah ya, gampang dekat dengan banyak orang, makanya di situ terkadang ada banyak godaan di luar ya, yang membuat dia ini gampang sekali terpengaruh dan gampang sekali suka di situ ya.
itu yang menjadi hambatan hubungan kalian. Dan mungkin kamu juga termasuk orang yang gampang cemburu ya. Nah, sementara dia orang yang mungkin ekstrovert ya, terbuka, gampang sekali dekat dengan orang lain. Nah, itu yang bikin kamu jadi nggak yakin orang ini bakalan setia atau enggak nantinya, apakah dia playboy atau enggak gitu ya. Jadi ada rasa khawatir. Tetapi di sini kamu memutuskan untuk memilih orang ini dan bersama lagi dengan orang ini ya. Ini untuk kartu pilihan yang ketiga. Orang yang memilih kartu ketiga. Selanjutnya aku akan pilih bukan pilih, tetapi akan membacakan kartu pilihan yang keempat. Seperti apa sih sosok atau pasangan yang akan kamu temui nantinya? Seperti apa sih seorang tersebut? Well, okay, yeah, ada Ace of Pentacle, ada Nine of Cup, Ace of Cup. Shadow side, Ten of Pentacle. Oke, di sini ada sebuah perputaran ya. Memang kalian udah memang ditakdirkan ya, takdirkan bertemu di saat kamu mungkin saat itu kamu sedang jomblo atau single ya. Memang sudah ditakdirkan untuk punya pasangan di saat kamu sedang sibuk-sibuknya fokus dengan pekerjaanmu ya, di saat kamu sudah sibuk dengan kehidupan sehari-hari kamu, tiba-tiba kamu bertemu dengan orang ini. Ini juga bertemunya ya di tempat yang ramai ya. Di sini sebenarnya dia bertemu dengan kamu di saat kamu sedang sibuk-sibuknya ya. Aku lihat orang ini sebenarnya udah suka, mungkin udah lama suka sama kamu, dan bahkan pernah ditolak oleh kamu ya. Jadi dia sudah pernah berharap sebenarnya dengan kamu, sudah pernah ingin mengutarakan perasaannya, tetapi belum sepenuhnya dia keluarkan ya. Jadi dia terlihat seperti menunjukkan sesuatu sikap yang menunjukkan rasa suka ke kamu, tetapi belum mengungkapkan secara langsung ya. Orang ini agak bersifat tertutup. Dia orang yang mungkin suka memendam sesuatu ya. Jadi cinta terpendam, kamu itu cinta terpendamnya. Dia juga pernah dipatahkan oleh kamu, mungkin dia ngerasa bahwa kamu nggak suka sama dia, jadi karena kamu sibuk dengan keseharian kamu sibuk dengan dunianya kamu, jadi dia ngerasa terabaikan. Dan bahkan mungkin orang ini sempat pergi ya, dan ngerasa bahwa kamu itu tidak akan memilihnya. Jadi ada rasa takut juga dia ditolak oleh kamu sebenarnya ya. Ada rasa takut ditolak oleh kamu. Tetapi di sini orang ini sebenarnya tujuannya baik. Tujuan dia ke arah pernikahan ya. Tujuan dia ke arah pernikahan, dan aku lihat juga dia memang serius ke kamu, cuman memang ada perbedaan di antara kamu dan dia ya. Ada ketidakseimbangan ya. Jadi itu yang membuat dia takut. Dia takutnya tidak bisa menjadi seperti apa yang kamu inginkan ya. Jadi dia takut kalau dia itu bukan tipenya kamu ya. Ada kriteria tertentu dari diri dia yang tidak sepenuhnya kamu sukai ya. Mungkin kamu punya ekspektasi sendiri terhadap pilihan hidupmu ya. Dia takutnya dia nggak sesuai dengan keinginan kamu ya. Ada rasa bingung di situ, kehancuran. Dia takut mungkin juga ini orang yang pernah kecewa atau dihancurkan hatinya ya.
Entah itu kamu sebelumnya yang menghancurkan hatinya, atau ada orang lain yang membuat dia ini jadi ragu-ragu. Jadi hubungan yang udah pernah hancur, perasaan yang udah pernah dipatahkan, itu muncul lagi tiba-tiba, ada keberanian untuk bisa mengulang kembali ya. Jadi ada death, mungkin ini kartu kematian, dimana sesuatu udah berakhir dan selesai, dan aku lihat di sini mungkin ada kehidupan baru ya. Awal dari ketakutan dia itu, akhir dari ketakutan dia itu adalah awal hubungan baru antara kamu dan dia ya. Ini mungkin bisa jadi hubungan yang akan dibawa ke pernikahan kalau kamunya bisa menerima dia dan dia juga bisa menghilangkan rasa takut ya, rasa takut dia terhadap hubungan. Jadi ini orang yang juga gampang sekali khawatir ya, khawatir ditolak ya, khawatir nanti tidak bisa membahagiakan kamu ya ke depannya. Dia juga seorang yang sebenarnya terlihat cuek, tetapi dia seseorang yang mau membantu ya. Mungkin dia sering juga membantu kamu secara diam-diam ya, tetapi tidak terlihat secara spontan ya. Jadi orang yang seperti terlihat biasa saja, tetapi sebenarnya ada perasaan dengan kamu. Ini cinta terpendam, rasa yang takut untuk diungkapkan karena mungkin takut ditolak ya. Tapi dia ingin ke arah yang serius atau menikah. Dia juga, aku lihat mungkin ada sesuatu yang lain, mungkin dia juga tulang punggung keluarga di sini ya. Jadi orang yang punya banyak sekali beban, dan aku rasa itulah yang membuat dia ini ragu untuk menjalin hubungan dengan kamu mungkin ya nantinya. Jadi ada ketakutan karena sebenarnya dia punya tanggungan lain ya, aku lihat dia punya tanggungan lain, dan ini yang membuat dia jadi agak ragu-ragu. Tetapi ya kalian memang ditakdirkan untuk bertemu lagi, ditakdirkan untuk punya hubungan lagi ya. Untuk pilihan yang keempat, perasaan yang udah hancur ya sebelum bertindak, hancur sebelum mencoba. Jadi orang yang sebenarnya udah takut duluan sebelum melangkah ya. Tapi ya kalian, ada sebagian dari kalian yang mungkin bahkan menikah untuk pilihan keempat, cuman akan ada banyak sekali rintangan ya, beban kehidupan yang kalian tanggung. Ada banyak beban ya, entah dari kamunya yang punya beban dan dia harus menutupinya, atau dia punya beban lain ya. Mungkin dia punya keluarga yang harus dia cukupi, dan dia ini orang yang penuh dengan ragu-ragu mau lanjut atau enggak, karena takut untuk mencoba. Dia belum tahu hasilnya gimana, tetapi udah takut duluan ya. Tapi kalian memang dipertemukan, dan mungkin kamu adalah seseorang yang nantinya bisa meyakinkan ya, yang bisa meyakinkan dia. Dan di saat itu kalian mungkin bisa saling membantu ya, kalian bisa saling membantu antara satu sama lain. Oke. Dalam kehidupan kita akan selalu dihadapi oleh banyak masalah, tetapi ya pasti selalu ada solusi dan jalan keluar ya. Orang yang keempat ini dia adalah pekerja keras juga, orang yang tangguh. Cuman masalah dia cuman ego yang ada di dalam diri dia sendiri ya, rasa takut. Ini untuk bacaan orang keempat. Semoga bisa cocok ya dengan kalian. Terima kasih yang udah stay di channelku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.